Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Adapun anggota kelompok akan memperkenalkan diri masing-masing secara berurutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Bishir dengan NIP 2001 0730 2025 061006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifal Zaini dengan NIP 1999 10 12 2025 061007. Kenapa? Oh, ya udah. Tukerannya gimana? Ini tukeran jadi gak? Beneran jadi tukeran. Berarti yang belakangnya aja kan, yang tadi tabel-tabelnya aja kan, Ri? Iya, tabel aja. Oke. Oke, balikan lagi ya. Itu udah record, udah. 1, Record ini. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Adapun anggota kelompok akan memperkenalkan diri masing-masing secara berurutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Bishir dengan NIP 2001 0730 2025 061006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifal Zaini NIP 1999 10 12 2025 061007. Kenalkan, nama saya Muhammad Rigan Mubarok, NIP 2003 11 20 20 25 06 1001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian, NIP 2003 02 10 20 25 06 1002. Perkenalkan, nama saya Naswa Bayer Rosyana dengan NIP 2004 08 16 2025 06 2003. Oke, berakhlak. Berakhlak merupakan core values ASN yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun nilai pertama adalah berorientasi pelayanan. Di sini kami mengambil dua contoh kasus, yaitu pelayanan yang diskriminatif dan tidak responsif terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat. Adapun nilai berorientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat agar terciptanya pelayanan yang prima. Untuk pelayanan yang diskriminatif ini dapat didefinisikan bahwa ada pembeda-bedaan terhadap masyarakat berdasarkan hubungan, status sosial, dan lain sebagainya. Akibatnya ada pihak yang mendapat layanan yang lebih cepat atau lebih baik, sedangkan ada pihak lain juga yang tidak diperlakukan secara adil. Tidak responsif kita sebagai seorang ASN menanggapi keluhan juga dapat menjadi salah satu contoh konkret pencorengan nilai core value ASN yang berorientasi pada pelayanan. Untuk selanjutnya itu ada akuntabel. Untuk akuntabel adalah yaitu bertanggung jawab, jujur, cermat, dan berintegritas tinggi atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya manusia. Untuk kasusnya itu ada satu, kurangnya transparansi. Itu kurangnya transparansi adalah ketidakterbukaan informasi
yang memicu penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan rendahnya kepercayaan publik seperti halnya terkait misalnya di seksi saya itu izin tinggal yang tidak atau kurangnya transparansi terkait PNBP perpanjangan izin tinggal. Untuk yang kedua itu ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, diskon, komisi, tiket, hingga fasilitas yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara. Jadi contoh kasusnya adalah seorang pegawai yang menerima suap dari pemohon. Di bagian ini kita membahas nilai kompeten, yaitu bagaimana seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kemauan untuk terus belajar dalam menjalankan tugasnya. Masalah pertama yang sering terjadi adalah pegawai belum menguasai tugas teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, ada pegawai yang ditempatkan di bagian pelayanan, tapi belum benar-benar memahami alur kerja atau aplikasi yang digunakan. Akibatnya, sering terjadi kesalahan input data atau proses pelayanan jadi terhambat. Poin keduanya itu kurangnya budaya berbagi pengetahuan. Kadang ada pegawai yang sebenarnya sudah ahli tapi tidak mau membantu atau membimbing mereka kerja yang belum paham. Padahal dalam organisasi kerja tim itu penting. Kalau pengetahuan hanya disimpan sendiri, akhirnya terjadi ketimpangan kemampuan di dalam tim. Ini bisa memperlambat pekerjaan dan membuat kinerja tidak optimal. Untuk selanjutnya ada nilai harmonis. Nilai harmonis adalah kemampuan seseorang dalam membentuk atau membangun lingkungan kerja yang harmonis atau selaras, nyaman bagi dirinya sendiri dalam menjalankan sebuah organisasi. Untuk dua konflik yang mungkin terjadi pada nilai harmonis, yang pertama ada konflik internal dan yang kedua ada tidak toleransi. Untuk yang pertama, konflik internal, konflik yang terjadi antar rekan sejawat atau dengan atasan atau dengan bawahan. Hal tersebut jika terjadi dapat mengganggu stabilitas atau mengurangi rasa nyaman yang ada pada sebuah organisasi atau lingkungan kerja. Yang kedua, tidak toleransi. Tidak toleransi adalah tidak adanya sikap saling menghargai, sikap tenggang rasa, atau bahkan intoleran antar sesama pegawai, atau bahkan bisa seperti dengan atasan atau juga dengan bawahan. Hal tersebut juga dapat mengganggu stabilitas yang terjadi ketika sebuah organisasi mengejar sebuah target kinerja atau tujuan organisasi itu sendiri. Nilai ASN selanjutnya adalah loyal. Loyal berarti lebih mementingkan kepentingan negara dibanding mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Lalu dua uh, ada dua perilaku yang tidak menerapkan nilai-nilai dari loyal ini. Yang pertama, membocorkan rahasia negara. Misalnya ada seseorang pegawai yang menyebarkan data internal atau informasi penting instansi kepada pihak luar tanpa izin demi kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, adanya konflik kepentingan. Dalam hal ini, sumber kepentingannya adalah moonlighting. Sebagai contoh, ada seorang pegawai yang memiliki pekerjaan sampingan tetapi bertentangan dengan tugasnya sendiri. Misal, seorang pegawai itu membantu pihak tertentu yang berkaitan dengan layanan di instansinya. Berikutnya adalah nilai adaptif. Nilai adaptif adalah kemampuan untuk terus berinovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif dalam menghadapi tantangan. Adapun permasalahan yang kami angkat di sini adalah tidak berani berpendapat inovasi untuk kemajuan kantor dan juga tidak kritis dalam menghadapi permasalahan di lingkungan kerja. Inovasi yang kadang kali
terbesit dalam pemikiran kita justru berpengaruh positif untuk lingkungan kerja dalam pencetusan inovasi yang mungkin terpikirkan. Seorang ASN yang tidak proaktif dalam atau takut dalam mengeluarkan pendapat, kadang bisa menimbulkan masalah karena dia dinilai tidak adaptif dalam lingkungan kerjanya. Kemudian potensi masalah atau masalah real time yang terjadi di lingkungan kerja seharusnya ditemukan secara langsung, pemecahan masalah atau solusinya. Namun ketika kita tidak kritis dalam merespon atau menanggapi masalah yang terjadi, problematika atau masalah yang muncul bisa terjadi lebih besar di masa mendatang. Oke, selanjutnya ada nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah sikap dan kemampuan bekerja sama secara terbuka, sinergis, dan saling menghargai dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Di sini kami mengambil kasus yang pertama adanya kurangnya komunikasi dalam tim. Tim tidak melakukan rapat koordinasi sehingga terjadi miskomunikasi dan pekerjaan tidak sinkron. Itu seperti contohnya ada junior yang mungkin takut bertanya soal pekerjaan kepada senior dan itu membuat pekerjaannya jadi berantakan. Untuk yang kedua, persaingan yang tidak sehat. Pegawai lebih fokus menjatuhkan rekan kerja daripada bekerja sama demi pencapaian target tim. Itu contohnya ada pegawai lain sama pegawai itu tidak senang melihat temannya mendapat pangkat atau naik jabatan. Akhirnya membuat si pegawai yang tidak senang itu iri dan melakukan hal-hal yang tidak baik pada temannya itu. Selanjutnya masuk ke dalam pemetaan analisis dan masalah solusi. Di slide ini kami mencoba memetakan masalah yang sering terjadi dalam penerapan nilai berakhlak, khususnya pada aspek berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Jadi bukan hanya pada masalahnya, tapi juga kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana solusi konkretnya. Kalau kita lihat di bagian pertama, yaitu berorientasi pelayanan, masalah utamanya biasanya berangkat dari beberapa hal. Biasanya integritas yang belum kuat, budaya kerja yang belum profesional, sampai belum adanya sistem pengaduan yang jelas. Akibatnya, pelayanan bisa jadi tidak responsif, bahkan berpotensi diskriminatif. Ditambah lagi, kemampuan komunikasi petugas juga kadang masih kurang, sehingga masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik. Untuk solusinya, yang bisa kita lakukan bukan hanya satu saja, harus dari sistem dan juga dari SDM. Misalnya, kita bangun sistem pengaduan yang terintegrasi, bisa lewat hotline, media sosial, atau kotak saran. Lalu kita juga perlu meningkatkan kompetensi komunikasi petugas melalui pelatihan. Selain itu, penting juga ada monitoring dan evaluasi rutin. Jadi, setiap keluhan masyarakat itu benar-benar ditindaklanjuti. Dan juga, tidak kalah penting, kita dorong budaya kerja yang lebih responsif dan proaktif dalam melayani. Bagian kedua, yaitu akuntabel. Masalah yang sering muncul biasanya karena kurangnya pemahaman dan teladan dari pimpinan, sistem yang belum kuat, sampai mekanisme umpan balik yang belum berjalan dengan baik. Hal ini membuat kinerja sulit diukur secara objektif, dan tanggung jawab kadang jadi kurang jelas, bahkan bisa berdampak pada budaya kerja yang kurang sehat. Solusinya yang pertama tentu penguatan kepemimpinan, karena dari pimpinanlah budaya kerja itu terbentuk. Kemudian perlu ada sistem informasi dan pengawasan yang jelas, supaya semua pekerjaan bisa terukur dan transparan. Selain itu, mekanisme kerja juga perlu diperbaiki agar lebih efektif, dan yang terakhir, penting adanya reward atau punishment supaya ada dorongan bagi pegawai untuk bekerja lebih akuntabel. Jadi, dari pemetaan ini kita bisa lihat bahwa masalah dalam penerapan nilai ASN itu tidak berdiri sendiri. Selalu ada penyebab di baliknya, dan solusi yang efektif itu harus menyentuh sistem gaya kerja dan juga individu pegawainya. Berikutnya adalah pemetaan analisis masalah pada nilai kompeten dan harmonis. Untuk nilai kompeten, di sini penyebabnya adalah kurangnya kemauan belajar dan inisiatif diri. Kedua, tidak mengikuti atau tidak serius dalam pelatihan. Dan ketiga adalah sikap egois atau merasa lebih unggul. Dan juga takut tersaingi atau kehilangan posisi. Solusinya adalah membangun budaya knowledge sharing dalam tim, jadi mengedepankan kerja sama tim, dan juga kolaborasi, serta peran aktif pimpinan dalam menciptakan lingkungan diskusi yang terbuka. Rewards atau penghargaan bagi pegawai yang aktif berbagi ilmu juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan core value oleh ASN yang kompeten.
Kedua adalah harmonis. Harmonis di sini disebabkan oleh beberapa sektor atau poin. Yang pertama adalah kepemimpinan tidak adil atau favoritisme. Kepemimpinan yang tidak adil atau favoritisme adalah pimpinan yang memiliki anak emas dalam tanda kutip atau menunjuk keberpihakan terang-terangan adalah yang dapat memicu konflik internal yang eksplosif, yang dinilai menjadi standar ganda dalam penilaian kinerja atau pemberian reward. Dampaknya muncul rasa cemburu sosial dan juga adanya rasa disintegrasi antar staf. Alih-alih bekerja sama, ASN justru saling berjatuhan untuk menarik perhatian pimpinan dalam tanda petik menjilat. Yang kedua, budaya gibah dan backstabbing atau toxic environment. Itu adalah di banyak kantor, konflik internal seringkali tidak bermula dari masalah kerja, melainkan dari penyebaran rumor atau informasi yang tidak valid atau gosip. Masalahnya adalah alih-alih menyelesaikan masalah secara langsung, beberapa oknum ASN lebih memilih membicarakan kelemahan rekan kerjanya di belakang. Sebagai dampaknya, itu dapat menghancurkan kepercayaan atau trust kepada antar pegawai. Tanpa rasa percaya, mustahil tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Yang ketiga adalah hambatan komunikasi dan silo mentality. Untuk poin yang ini, konflik seringkali bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena cara menyampaikan pendapat itu sendiri. Masalahnya terletak pada komunikasi yang bersifat satu arah atau top down, tanpa ruang diskusi. Staf yang tidak berani menyampaikan aspirasi atau disebut juga istilahnya bottleneck. Ego struktural, yakni sikap merasa bidang atau unitnya paling penting dan menutup diri dari kolaborasi dengan unit lain. Ini adalah bentuk intoleransi terhadap pada rekan sejawat. Yang terakhir adalah kesenjangan antar generasi, yakni senioritas menghadapi inovasi. Gesekan antara pola kerja kolonial dalam tanda kutip, yakni senior dan juga milenial atau Gen Z yang disebut junior, seringkali memicu konflik internal. Sehingga menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah senioritas berlebihan, senior merasa paling tahu dan enggan menerima masukan teknologi dari junior. Dari sisi junior sendiri yang merasa lebih pintar secara teknis, tapi kurang menghargai etika birokrasi dan pengalaman senior. Sebagai hasilnya, lingkungan kerja yang kaku dan penuh tekanan psikologis atau toxic environment yang seperti saya jelaskan tadi. Solusi yang dapat ditawarkan adalah memperkuat sifat empati kita, lalu manajemen konflik. Yang ketiga adalah penerapan sistem merit, personal atau latar belakang SARA, dan juga mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni budaya saling menghargai inovasi dan juga perbedaan di antara antar sang pegawai. Ya. Dari nilai core value ASN, loyal dan adaptif. Untuk core value nilai loyal terdapat 4 penyebab. Yang pertama, integritas dan kesadaran etika rendah. Jadi, untuk poin pertama itu didasari oleh pribadi atau individu pegawai itu sendiri. Yang kedua, motif pribadi hampir sama, jadi masih dipicu oleh individu atau diri mereka sendiri, yaitu hanya untuk menambah keuntungan finansial, tekanan dari luar ataupun balas jasa. Selanjutnya, motif ekonomi. Jadi, untuk motif ekonomi ini didasari dari kebutuhan tambahan penghasilan. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang konflik kepentingan. Sebenarnya jika menarik kesimpulan, dari 4 penyebab itu bisa didasari dari individu itu sendiri. Selanjutnya, untuk solusi yang ditawarkan adalah penguatan integritas dan etika ASN. Untuk penguatan integritas dan etika ASN ini bisa muncul jika diadakan oleh atasan atau bahkan rekan sejawat. Yang kedua, penegakan aturan dan sanksi tegas yang harus diterapkan oleh pengelola aturan disiplin atau pengelola sanksi dari sebuah kantor yang ditempati oleh ASN itu. Yang ketiga, penguasaan sistem pengawasan dan keamanan informasi.
Jadi penguatan sistem pengawasan bisa muncul dari atasan langsung ataupun dari biasanya terdapat di Patnal, pemantauan internal itu sendiri, dan keamanan informasi dijaga oleh pengelola informasi. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan budaya kerja yang diusung mungkin oleh pengelola eh, sistem disiplin atau urusan kepegawaian dari sebuah kantor itu sendiri. Selanjutnya ada nilai adaptif. Yang pertama penyebabnya kurang pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu biasanya memicu sulitnya adaptasi seseorang. Ketika seseorang tidak memiliki skill yang dibutuhkan, maka dia tidak akan bisa beradaptasi untuk menghadapi sebuah tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya berpikir jangka pendek, kurang kurang visioner, sehingga dia tidak menyiapkan apa yang kemungkinan terjadi di masa depan, sehingga membuatnya ketika dia eh, maju ke waktu di mana sebuah masalah itu terjadi, dia tidak bisa beradaptasi. Yang ketiga, keterbatasan sistem dan budaya organisasi. Jadi sistem yang masih terbatas atau budaya organisasi yang masih kuno bisa memicu sulitnya seseorang untuk beradaptasi. Yang keempat, kebiasaan buruk atau mindset yang kaku. Jadi mindset yang buruk seperti overthinking ketika dia akan masuk ke sebuah organisasi akan membuat dia sulit untuk beradaptasi. Sedangkan untuk solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama adalah proaktif dalam perubahan. Jadi kita harus bisa menyambut setiap perubahan, setiap dinamika, sehingga kita mudah untuk beradaptasi untuk menghadapi setiap perubahan tersebut. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi kita dituntut untuk melatih diri kita sendiri, mengembangkan skill, sehingga ketika dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, kita sudah siap untuk beradaptasi menghadapi hal-hal tersebut. Yang ketiga, membangun budaya transparansi. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Oke, untuk pemetaan analisis masalah dan solusi yang terakhir, yaitu kolaboratif. Penyebabnya adalah integritas dan kesadaran etika yang rendah. Yang kedua ada motif pribadi, keuntungan finansial, tekanan pihak luar, atau balas jasa. Yang ketiga ada rendahnya psychological safety, rasa aman psikologis. Dan yang keempat ada sistem penilaian kinerja KPI yang terlalu individualistik. Untuk solusinya yang pertama adalah membangun budaya knowledge sharing dalam tim, lalu ada mendorong kerja tim dan kolaborasi, lalu peran aktif pimpinan dalam menciptakan lingkungan terbuka, dan yang terakhir ada reward atau penghargaan bagi pegawai yang aktif berbagi ilmu. Dan untuk kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Oke, untuk kesimpulannya itu adalah penerapan nilai-nilai berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada ASN krusial untuk reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme. Meskipun implementasi seringkali sudah baik, identifikasi kasus menunjukkan masih adanya kendala seperti kurangnya pemahaman pegawai dan komunikasi. Evaluasi menunjukkan perlunya internalisasi berkelanjutan. Jadi bahwa kami itu menegaskan bahwa nilai-nilai ini merupakan pondasi krusial ya untuk ASN. Seperti itu. Jadi penerapan yang tepat meminimalisasi pelanggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan budaya kerja yang profesional. Jadi untuk secara keseluruhan, identifikasi kasus ini menunjukkan bahwa ASN yang menerapkan berakhlak secara konsisten akan menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing. Oke, terima kasih. Tadi Pak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.